Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat, kami mau mengijazahkan bagaimana sahabat caranya untuk mengusir jin yang merasuki orang. Jangan lari sahabat, jangan lari. Kalau semakin lari jinnya semakin tertawa. Seperti itu, semakin lari jinnya semakin tertawa. Saya kasih contoh. Di dalam Al-Quran itu di surat Al-Jin ya, ayat pertama sekitar ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwasannya ada wa annahu kana rijalun minal insi, ada sebagian laki-laki dari manusia ya'udzuuna birijalin minal jinni, minta pertolongan, perlindungan pada golongan laki-laki bangsa jin, fazaduhum, maka jin itu membuat tambah manusia, sebab permintaan pertolongan itu rohoko, kesesatan, penyimpangan, dan membuat jin itu bangga. Seperti itu, membuat jin itu bangga. Nah, ini ahli tafsir ayat ini asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini ada sebagian budaya Arab, walaupun datang Nabi Muhammad dengan Islamnya, itu kalau perjalanan jauh terus ada tempat angker, dia itu minta perlindungan. Tolong lindungi saya, wahai makhluk yang penunggu tempat sini. Ya kita permisi gitu, bukan minta perlindungan. Kita permisi, kalau ada jin-jin jahat kita baca seperti a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, maka mereka akan pergi semua. Baca itu, atau baca bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, permasalahannya ini juga yang terparah di budaya Arab. Saat itu dia ngasih sesajen nih, ada di budaya kita, kadang kan anak kita kena apa-apa di tempat ini sehingga pulangnya sakit gila, akhirnya ngasih sesajen, ngasih jajan, ngasih ini ke tempat itu supaya sembuh. Bukan tambah sembuh, justru tambah disamperin biar tambah memuja sama jin gitu loh. Nah, ahli batiniyah tentang tafsir ini mengatakan begini, sesungguhnya di Arab itu saat itu ketika seorang itu masuk ke lembah jin, ke tempat kekuasaannya jin, jin itu pergi semua, kabur dari tempat itu. Ada golongan lain yang lebih sempurna datang kepada dia. Nah, ketika manusia itu minta pertolongan, jinnya itu balik lagi ke tempatnya. Dia minta pertolongan pada kita, dia berlindung pada kita, dia tertawa. Akhirnya jin itu datang lagi. Ternyata dia itu minta pertolongan pada kita gitu. Padahal hakikatnya jin itu takut ketika kita datangi tempatnya gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa kalau ada orang kesurupan dan lain sebagainya, kita nggak usah. Orang lain tuh mudah untuk menyembuhkan kesurupan, kerasukan. Kenapa kita takut malah kabur gitu loh. Nah, di sini ada amalan gitu kan. Ada ijazah, yaitu ayat untuk mengusir jin yang merasuki tubuh manusia. Yang pertama, karena ini tidak ada di sini ya, tidak ada di ijazah ini, saya pribadi ngasih tahu sahabat, pegang jempol kaki kanan atau kiri. Jempol kaki itu kan ada yang di bawah jempol kayak pergelangannya itu, tekan yang lama terus baca ini, atau terus setelah baca baru tiupkan ke kuping kanan dan kiri, atau tangan, yang penting tangan kiri atau kanan, atau tangan kiri di daging pertengahan antara jempol dan telunjuk itu ditekan, daging itu ditekan antara
antara jempol dan telunjuk itu ditekan, dipencet, ditekan terus baca seperti yang diijazahkan di dalam kitab ini. Afahasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un fata'alallahul malikul haq la ilaha illahu rabbul arsyil azim, la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Baca ini, baca 7 kali atau tanpa bilangan. Nah seperti itu nanti akan hilang. Kita baca satu-satu dari sini ya, dari ayat ini untuk mengusir jin yang merasuki tubuh manusia. Ayatnya afahasibtum, di sini kan ditulis indama. Ini karena tulisan tangan, mungkin Allah ini salah. Kalau dari ayat yang benar kan annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un. Nanti saya kasih di deskripsi yang benar. Mungkin ini keliru, namanya manusia sebanyak itu, kitab yang ditulis tangan pasti ada teledor. Makanya kita alhamdulillah juga saling berbagi, saya berbagi dan mengkoreksi karena memang ada bacaan-bacaan yang salah seperti itu. Seperti ini contohnya. Tapi beliau nulis di halaman yang lain pada kitab yang sama tidak salah gitu kan. Mungkin atau apa, karena banyak tulisan dengan ayat yang sama, fungsi yang sama juga tapi beda bilangan, tidak salah menulisnya seperti itu. Semoga sahabat mengerti dan tidak menyalahi penulis ini gitu kan. Jadi yang benar afahasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kau mengira aku membuatmu main-main tanpa tujuan? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kau mengira bahwasanya kepadaku tidak akan dikembalikan. Seperti itu maknanya. Fata'alallah, maha mulia Allah, maha tinggi Allah, al-malikul haq, raja yang benar-benar. La ilaha illa huwa rabbul arsyil azim, tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan arasy yang agung. Kaifiahnya dibaca 7 kali atau tanpa bilangan, baca berapa saja. Kemudian pegang tangan tadi yang saya bilang, pergelangan antara tangan dan telunjuk atau kaki, pergelangan jempol kaki. Baca terus tanpa bilangan, nanti ditiupkan pada telinga kanan dan kiri juga ditiupkan. Insya Allah akan cepat sadar, akan keluar jinnya. Kalau tidak, baca, karena jin juga kualitasnya berbeda-beda. Ada yang bandel, ada yang kuat seperti itu. Belum ngaruh, baca lagi. Insya Allah akan sadar. Jangan lari sahabat kalau ada yang kerasukan, kasihan. Kita semuanya bisa membantu dengan ayat ini. Sekian sahabat, semoga memberi manfaat dan barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.